Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah Enos, seorang yang menyadari kesia-siaan hidup dan kerapuhan manusia. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saudara-saudari, dalam berita kali ini kita akan memperhatikan seorang yang bernama Enos. Nama Enos berarti rapuh, manusia yang pasti mati. Hawa menamai anaknya yang kedua Habel, yang berarti sia-sia. Kemudian Set, adik Habel, menamai anaknya Enos, menunjukkan bahwa Set menyadari bahwa hidup manusia memang lemah, rapuh, dan fana. Dengan menyebut nama anaknya Enos, Set mungkin memberitahu anaknya bahwa manusia itu lemah, rapuh, dan pasti mati. Inilah kondisi manusia sejak jatuh dalam dosa. Selain hidup manusia menjadi sia-sia, juga menjadi rapuh dan fana. Saudara-saudari, setiap kita, cepat atau lambat, harus mengakui bahwa diri kita rapuh, lemah, mudah hancur atau getas. Kalau kita boleh jujur, lihatlah betapa mudahnya kita gagal saat menghadapi godaan dunia, hawa nafsu dosa, cobaan dari si jahat. Kita seperti berjalan di atas lapisan es yang sangat tipis, yang sewaktu-waktu bisa membuat kaki kita terperosok ke dalam lubang. Berikutnya, manusia pasti mati. Tidak ada seorang pun yang berani bermegah bahwa besok atau minggu yang akan datang dia pasti masih hidup. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana dengan esok hari. Inilah sebabnya Kejadian pasal 4 ayat 26 mengatakan, waktu itulah orang mulai memanggil atau menyeru nama Tuhan. Saudara-saudari, karena Enos mengenal kerapuhan hidup manusia, maka ia menyeru nama Tuhan Sang Kekal. Selain itu, juga tercatat dalam Alkitab bahwa sejak zaman Enos, generasi ketiga umat manusia mulai menyeru nama Tuhan. Sejarah menyeru nama Tuhan berlangsung terus dalam seluruh Alkitab. Kita bisa menulis daftar nama orang-orang dalam Perjanjian Lama yang menyeru nama Tuhan. Seperti Abraham di Kejadian pasal 12 ayat 8. Ishak di Kejadian pasal 26 ayat 25. Musa di Ulangan pasal 4 ayat 7. Selain itu, semua orang beriman dalam Perjanjian Baru mempraktekkan hal menyeru nama Tuhan. Ketika Paulus masih sebagai Saulus dari Tarsus, ia menerima kuasa dari imam besar untuk menangkap semua orang yang menyeru nama Tuhan. Ini ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 14. Ini menunjukkan bahwa semua orang percaya di zaman itu adalah kaum penyeru Tuhan. Hal menyeru nama Tuhan telah menjadi tanda atau ciri-ciri mereka sebagai orang Kristen. Hari ini, ketika kita mengenal bahwa kita harus hidup baginya dan beribadah kepadanya sesuai dengan caranya, dan ketika kita mengenal bahwa kita sangat lemah dan fana, hidup kita tidak ada yang lain kecuali kesia-siaan, dengan sendirinya kita akan berdoa dan menyeru nama Tuhan dari lubuk batin kita. Kita perlu dengan sederhana berseru, "Oh Tuhan Yesus!" Menyeru nama Tuhan merupakan salah satu cara dari berdoa.
karena ini adalah bagian dari doa kita. Tetapi menyeru bukan saja berdoa. Menurut bahasa Ibrani, menyeru berarti berseru nyaring kepada atau berteriak kepada. Inilah maksud menyeru di sini. Dalam bahasa Yunani, artinya adalah memohon kepada seseorang, memanggil nama seseorang. Sekarang kita perlu melihat bagaimana kita menyeru nama Tuhan. Pertama, kita wajib menyeru nama Tuhan dengan hati yang murni. Ini ada dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Hati kita adalah sumber, harus murni, tidak menuntut yang lain kecuali Tuhan. Kedua, kita harus menyeru dengan bibir yang bersih. Kita harus memperhatikan tutur kata kita, karena obrolan paling mudah mengotori bibir kita. Jika bibir kita menjadi kotor karena perkataan obrolan, kita akan sulit menyeru nama Tuhan. Mazmur pasal 88 ayat 10 mengatakan, Aku telah berseru kepadamu, ya Tuhan, sepanjang hari. Di sini kita nampak, kita perlu menyeru namanya setiap hari. Mazmur pasal 116 ayat 2 mengatakan, Maka seumur hidupku, aku akan berseru kepadanya. Seumur hidup kita harus menyeru nama Tuhan. Jika Anda melaksanakannya, Anda akan tahu bahwa menyeru nama Tuhan merupakan cara yang paling baik untuk menikmati kekayaan Tuhan dan diselamatkan Tuhan secara real dari banyak perkara-perkara yang jahat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur padamu. Firman-Mu menyadarkan aku betapa aku ini rapuh, lemah dan getas. Tuhan, betapa aku perlu untuk memanggil, menyeru nama Tuhan. Ya Tuhan, dapatkan dalam hari-hariku ke depan, supaya aku dapat selalu memanggil, menyeru nama-Mu, dengan hati yang murni, dengan bibir yang bersih, sehingga aku bisa menikmati segala kekayaan Tuhan, dan juga makin diselamatkan dari banyak perkara-perkara yang jahat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai berjumpa kembali di kesempatan yang berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554 7F. Tuhan Yesus memberkati kita semua.